Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefanur Istiqomah dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap hegemoni kongsi dagang. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak pedagang menuju Aceh dan perdagangan di Aceh pun semakin ramai. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang sebagai ancaman oleh Portugis. Maka Portugis berniat untuk menghancurkan Aceh. Tahun 1523, Portugis melancarkan serangan di bawah pimpinan Henry Guise dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Akhirnya serangan Portugis mengalami kegagalan. Portugis menghalalkan segala cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Misalnya, kapal dagang Aceh diburu oleh kapal Portugis untuk ditangkap. Oleh karena sikap Portugis itu, maka muncullah perlawanan-perlawanan rakyat Aceh. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melengkapi kapal-kapal dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit. Pasukan kavaleri atau pasukan berkuda dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Bahkan, Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri, yaitu pasukan muda yang berjalan kaki di sekelilingi para kesatria yang menunggang kuda. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC atau Belanda, yaitu pada tahun 1641. 2. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol tahun 1521 juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki jungjung atau kapal layar dari banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan, dan akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan. Maka, wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol dilaksanakan perjanjian damai, yakni Perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Dengan adanya Perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dan juga semakin mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Pada tahun 1565, muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Penyebab munculnya perlawanan antara Portugis dan Ternate yaitu: pertama, Portugis memonopoli Maluku. Kedua,
adanya campur tangan Portugis dalam urusan pemerintahan. Ketiga, bangsa Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik. Dan yang keempat, kesombongan Portugis dalam memandang rendah penduduk Maluku. Dampak yang disebabkan dalam perlawanan ini adalah terbunuhnya Sultan Khairun saat pelaksanaan perundingan dengan Portugis di benteng Sao Paulo dan dibentuknya kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran Honggi. 3. Sultan Agung versus Jepechon. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Alasan Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah Jepechon. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kyai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pada saat pengepungan Benteng Bomel, terpetik berita bahwa Jepechon meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata, Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. 4. Perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar pandangan internasional. VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah. Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Sebagai balasan, Sultan Ageng juga mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dengan VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Sementara itu, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintahkan untuk membangun irigasi yang membenteng dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Oleh karena jasa-jasanya ini, maka Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Di tengah-tengah mengobarkan semangat anti-VOC itu, pada tahun 1671, Sultan Agung Raja, pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten, yaitu Becaif. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan. Sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya.
Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Ketiga, Banten harus membayar Rp600.000 apabila ingkar janji. Dan keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Agung Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Tentara VOC terus memburu. Sultan Agung Tirtayasa beserta pasukannya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Hal ini terbukti setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya pada tahun 1750, timbul perlawanan yang dipimpin oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus. 5. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sambaopu, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, "Tanahku terbuka bagi semua bangsa." Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan itu, maka Goa cepat berkembang. Pelabuhan Sambaopu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sambaopu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Dengan melihat peran dan posisinya yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sambaopu serta menerapkan monopoli perdagangan. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sambaopu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah menyusup ke pulau-pulau. Tanggal 7 Juli 1667, meletuslah Perang Goa. Tentara VOC yang dikepalai oleh Cornelis James John Spelman ditambah orang Aru Palaka dan orang Ambon yaitu Jonker van Manipa, pasukan VOC menyerang Goa dari berbagai penjuru. Pertama, pasukan Hasanuddin berhasil menghalau tentara VOC. Tetapi karena persenjataan mereka lebih lengkap, akhirnya VOC dapat mengalahkan Hasanuddin dengan ditandai adanya perjanjian Bungaya tanggal 18 November 1667 yang isinya yaitu 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Dan ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Tetapi Hasanuddin tidak mau melaksanakan isi perjanjian tersebut karena tidak sesuai dengan hati masyarakat Goa. Akhirnya pada tahun 1668, Hasanuddin menghimpun kekuatan lagi untuk menyerang VOC. Tetapi perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan terpaksa, akhirnya Hasanuddin melaksanakan isi perjanjian Bungaya. Benteng Goa pun jatuh ke tangan VOC
dan benteng tersebut akhirnya diberi nama Benteng Rotterdam. Keenam, rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara, kerajaan-kerajaan kecil semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak, Sri Indrapura. Raja Siak, Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah, memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Dari pertahanan di Pulau Banten ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah wafat. Sebagai gantinya, diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffarsyah. Pada tahun 1751, berkobar perang melawan VOC dengan cara membuat benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Oleh karena itu, segera dipersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali dalam serangan ini diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Dengan demikian, pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun banyak pula jatuh korban dari VOC sehingga mendatangkan bantuan kekuatan, termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir berlangsung 1 bulan. Melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Disepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta untuk berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Sultan segera memberi kode pada anak buah dan segera menyerap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Sekalipun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka, siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Ketujuh, orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa. Pada masa kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam pun, orang Cina sudah tinggal di pesisir, bahkan mereka menikah dengan orang Jawa. VOC sengaja mendatangkan orang Cina untuk ke Jawa agar mendorong kemajuan perekonomian di Jawa. Banyak orang Cina yang datang ke Indonesia dengan keadaan yang miskin. Untuk membatasi orang-orang Cina yang datang ke Batavia, VOC menerapkan aturan yaitu mereka harus mempunyai surat izin bermukim atau disebut surat pas. Apabila mereka tidak mempunyai surat izin, maka mereka akan dibuang ke Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun milik VOC atau dikirim kembali ke negara asal mereka. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mengurus surat izin tersebut dan biayanya adalah Rp2 per orang. Dalam pelaksanaannya mengurus surat izin, terjadi penyelewengan, yaitu mereka disuruh membayar dengan harga yang mahal. Akibatnya, banyak yang tidak memiliki surat izin tersebut. Dan yang ke-8, perlawanan Pangeran Mangkubuwana dan Mas Said. Perlawanan ini terjadi di Jawa yang berlangsung selama 20 tahun dengan tokoh-tokohnya yaitu Raden Mas Said, Pangeran Mangkubumi, dan Pakubuwana II. Perang ini terjadi akibat Mas Said merasa sakit hati dengan sikap keluarga Kepatihan atas hinaan dan ceraan yang dilakukan terhadapnya. Upaya Mas Said dalam perlawanan ini adalah Mas Said yang diikuti oleh R. Sutawijaya dan Suradiwangsa pergi keluar kota untuk menyusun kekuatan. Kemudian,
Mas Said pergi menuju Nglaroh untuk memulai perlawanan. Dampak perlawanan yang ditimbulkan adalah diadakannya sayembara oleh Pakubuwana II sebagai Raja Mataram, karena ini merupakan ancaman yang serius baginya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.